Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Yang ketiga dari sini, struktur dari kritik sastra, penilaian dan rekomendasi ya. Nah, dari ketiga bagian, puisi-puisi menjelang tirani dan benteng, bagian kedua tirani, dan bagian ketiga benteng. Semuanya menceritakan hal yang sama, yaitu penderitaan rakyat Indonesia di masa-masa itu, kemiskinan dan ketidakadilan, perbedaan status antara si miskin dan kaya, terbelenggunya pemikiran-pemikiran sastrawan, serta munculnya PKI di Republik ini. Tirani dan benteng mampu merefleksikan kehidupan sosial masyarakat, di mana puisi ini ditulis dengan apik, kata demi kata, bait demi bait, puisi demi puisi, jalin menjalin untuk melukiskan latar sosial, ekonomis, hingga sejarah dengan sangat tepat. Nah, di sisi lain, cobalah kita merenung sejenak peristiwa besar yang kembali menggores parut di wajah Indonesia. 12 Mei 1998, mahasiswa kembali turun ke jalan. Peluru kembali ditembuskan, darah kembali mengalir, alma mater kembali memerah. Tirani dan benteng memang dipotret Taufik Ismail 42 tahun yang lalu. Namun sejarah kembali terulang 30 tahun sesudahnya. Membaca Tirani dan benteng bagai menjalani napak tilas. Peristiwa lengsernya Soeharto adalah dejavu dari lengsernya Soekarno. Benar adanya ungkapan yang populer di kalangan guru sejarah, jas merah. Nah, maksudnya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Semoga apa yang dipotret Taufik Ismail tentang kelamnya sejarah di Indonesia tidak akan terulang untuk ketiga kalinya. Semoga dengan membaca Tirani dan benteng kita mampu belajar banyak agar menjadi lebih bijak. Di sini penjelasannya mengenai tadi Tirani dan benteng itu kelebihan maupun kekurangan dari karya sastra yang dikritik. Nah, kritik sastra juga mempunyai kaidah kebahasaan. Pertama, menggunakan kata sifat yang menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap karya sastra tertentu. Misalnya, cukup fenomenal, gamblang, sederhana, lugas, berhasil, sukses, apik, sangat tepat, populer, dan bijak. Contoh tadi pada puisi itu, salah satu kumpulan puisi Taufik Ismail yang cukup fenomenal, nah ini ya, adalah Tirani dan Benteng. Di sini menggunakan kata sifat cukup fenomenal. Lalu dua, kumpulan ini mampu memotret jalinan sejarah secara gamblang dan tanpa tedeng aling-aling. Maksudnya tanpa tedeng aling-aling itu tidak mengenal hambatan ya, langsung lugas gitu ya. Tidak ada hal-hal yang tidak berguna, tapi langsung lugas. Nah, yang kedua, karena sifatnya yang argumentatif, dalam suatu alasan banyak dijumpai pernyataan yang berupa pendapat yang kemudian ditunjang pula oleh fakta. Kehadiran fakta berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. Contoh 18 puisi yang ditulis oleh Taufik Ismail dalam Tirani banyak mengungkapkan kepada kita apa yang terjadi pada tahun 1966, tahun pergolakan, perubahan dan peralihan dari masa Orde Lama menuju ke Orde Baru. Terdapat kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik kritik sastra yang mengemukakan sejumlah pendapat.
Sini kata kerja mental yang dimaksud antara lain contohnya ditegaskan, mendambakan, menguatkan kebesaran, keikhlasan, kebenaran. Ditegaskan pula dalam puisinya yang berbentuk catatan harian. Dalam puisi ini Taufik benar-benar mendambakan kemerdekaan. Nah, satuan bahasa yang merujuk pada interpretasi karya sastra tertentu. Elegi buat sebuah perang saudara menggambarkan kekacauan yang terjadi di negara kita. Nah, sini ya menggambarkan. Lalu musim kemarau dan serangan hama terjadi pada masa itu membuat panen petani mengalami kegagalan. Keacuhan pemerintah menambahkan daftar hitam penyebab kelaparan yang terjadi di negeri tercinta ini. Hal ini terlihat jelas pada. Baiklah anak-anak, sekian untuk hari ini mengenai materi kritik sastra. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti Ibu akan memberikan materi mengenai esai. Sebetulnya kritik sastra dan esai itu tidak terpisahkan, tapi tidak mungkin hari ini semuanya ya, tapi nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas esainya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.